FIFA itu bisa diajak ngobrol dan paham. FIFA itu sebenarnya kalau orang Betawi bilang tuh saklek gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Usi di acara Ngobrol Nalar. Kita juga sudah kedatangan oleh dua bintang tamu. Yang pertama ada dari Pak Fikri Fakih, anggota DPR fraksi PKS, Wakil Ketua Komisi 10. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya juga sudah ada Pak Kesit Budi Handoyo, pengamat sepak bola. Halo Pak. Halo juga, salam olahraga. Salam olahraga. Nah, kalau misalnya kita sebutin yang menolak itu kayak Ganjar Pranowo misalnya, terus PDIP, PKS sendiri menolak, Bapak Said Akil selaku Wakil Ketua Umum PBNU juga menolak gitu ya. Mengapa Israel tidak boleh main di Indonesia, Pak? Mengapa menolak itu? Ya, ini sebetulnya peristiwa ini, timnas Israel yang mau datang ke Indonesia ini sebetulnya warning ini buat kita, alarm bahwa banyak hal yang kadang-kadang kebijakan publik itu, kebijakan negara ini tidak memperhatikan dasar berpikir kenegaraan, dan bahkan kadang konstitusi ini tidak jadi dasar pengambilan keputusan awal. Nah, ini kelihatan sekali sekarang ini kita tergagap-gagap, jadi kemudian akhirnya dibawa ke masalah real yang teknis, yang kemudian sangat sektoral dan seterusnya. Jadi ini kalau sejak awal kita semua kebijakan publik kita itu selalu memperhatikan konstitusi kita, maka nggak akan kaget. Kenapa kemudian? Saya kira bukan hanya PKS, bukan hanya PDI, ini sekarang Indonesia menurut saya. Saya kira kita tidak bisa menilai bahwa Bung Karno mengatakan bahwa selama Israel tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina, maka Indonesia tidak akan menerima Israel. Itu pernyataan Bung Karno seperti itu. Bung Karno juga nggak bisa disalahkan seperti itu, karena konferensi Asia Afrika dan sebagainya mereka diundang itu karena negara-negara yang baru merdeka dan kepengen semua negara-negara di dunia ini tidak ada yang menjajah, menginvasi dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang kemudian harus diperhatikan. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa sampai hari ini Indonesia itu belum membuka hubungan diplomatik. Jadi masih tidak mengakui negara Israel selama bertikai dan sebagainya. Jadi saya kira kita tidak bisa kemudian kelompok mana, tadi saya ditanya sebelum ini, kenapa PKS? Kalau secara publik sih, ya misalnya saya di parlemen itu public choice kan mestinya, jadi masyarakat apa, aspirasinya apa gitu. Aspirasi sudah lebih dulu, bahkan KNPI, kemudian KISDI, ada boycott divestment investasi, kemudian Mercy, ada kemudian akhirnya MUI, kemudian Muhammadiyah dan sebagainya, dan belakangan beberapa personal NU dan seterusnya, dan akhirnya juga partai politik dan sebagainya. Dan kesadarannya sama, kesadarannya kembali kepada konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan bahkan ditegaskan lagi ini sebagai dasar yang diperkuat lagi dengan dasar negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itulah saya kira sampai sekarang, dan bahkan Menteri Luar Negeri kita Bu Retno Marsudi masih 2022 kemarin menyampaikan di PBB bahwa Israel melakukan banyak kebrutalan dan yang disebut oleh PBB bahwa pelanggaran kemanusiaan yang sangat
berat, yang sangat dahsyat itu dilakukan Israel tahun 2022 itu. Nah, kita apakah mau menutup mata? Amnesty International juga masih menyebut bahwa tidak hanya ini standar ganda atau apa, enggak, tetapi Israel ini betul-betul menerapkan politik apartheid, yang itu Bung Karno saya kira sangat dekat dengan tokoh Afrika Selatan karena menentang. Israel itu kan udah lolos kualifikasi itu dari Juli tahun lalu. Mengapa PKS, teman-teman partai politik ini tuh baru sekarang menyuarakan bahwa menolak timnas Israel untuk main di Indonesia tahun ini, Pak? Mungkin kalau PKS masuk di pengurus PSSI mungkin juga bisa, saya kira merespon langsung ya. Langsung ya. Jadi pertanyaan ini akan mungkin meluas sampai kepada kenapa nggak ada ke sini, bahkan sampai yang penyelenggaranya DPR, IPU, Interparliamentary Union. Itu kok nggak ada suara apa segala macam. Ini saya kira alarmnya sekarang berbunyi, karena sebelumnya berarti mengendap-endap. Ada berita ke Israel bahwa Israel kunjungan resmi ke Indonesia. Pas IPU itu berarti IPU itu mengendap-endap, Pak? Iya. Jadi dan ini terbukti bahwa ketika ada berita di Israel bahwa Parlemen Israel mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia, lantas Ketua PKSAP Pak Fadlizon menyampaikan bahwa ini kan kita beri ruangan untuk non official, jadi tidak resmi, jadi hanya hubungan baik apa segala macam. Jadi tapi juga saya kira perlu dirunut nanti, saya kira ini jangan sampai istilahnya kecolongan-kecolongan ini terjadi terus. Kan ini kan orang datang ke luar negeri kan mesti ngurus visa, ngurus apa segala macam. Saya kira supaya juga nanti orang itu nanti kalau ada apa-apa di jalan, kalau ada apa ini peristiwa ini kan negara ini juga nanti jadi masalah. Nah, karena negara ini dibangun oleh bangsa yang bermacam-macam, yang merasa punya kontribusi dan seterusnya. Kalau kemudian ini kok orang Israel ke sini dan seterusnya. Nah, inilah yang saya kira kita perlu terbuka, dan ini kalau ditanya ya memang karena baru tahu sekarang. Yang pas IPU itu kemarin di Bali itu, Pak, berarti PKS juga menolak sebenarnya, Pak? Sudah disampaikan, tidak hanya PKS, saya kira DPR juga. Dan itu mengendap-endap ya berarti ya? Enggak, artinya kemudian ada jalan keluar, tidak ekstrim. Jadi namanya non-official visitor. Jadi dia hanya tamu tetapi tidak ini. Jadi ya orang kan orang sedang tidak perang di sini kan, yang perang di sana, sehingga di sini bagaimana dia, tapi tidak resmi karena Indonesia tidak mengakui Israel. Tidak mengakui Israel. Iya, kalau kemudian nanti ada bendera Israel di sini, apa segala macam, saya kira apa kata dunia, karena ini tokoh dulu yang Bung Karno Bung Karno kan begitu rupa. Saya kira itulah, saya kira kita tidak usah kaget juga kenapa PDI, kenapa ini apa segala macam. Saya kira karena kembali merujuknya ke konstitusi, dan kalau konstitusi kan dasar berdirinya negara ini. Nah, dasar berdirinya negara ini, dan mestinya cara berpikir kita konstitusi, kemudian baru undang-undang, baru kemudian peraturan regulasi di bawahnya. Ini yang saya kira kalau dari peristiwa ini nampaknya konstitusi kita kadang-kadang diabaikan. Oke, baik. Beralih sebentar ke Pak Kesit nih. Tadi kan kalau misalnya menurut Pak Fikri adalah mengenai konstitusi. Kenapa menolak adanya timnas Israel main di Indonesia, Pak? Tapi FIFA juga melihat hal tersebut, jadinya membatalkan drawing. Ini boleh jadi karena memang adanya polemik yang terjadi di Indonesia dengan adanya penolakan tim U20 Israel yang akan main di Piala Dunia U20. Tapi bisa juga drawing itu dibatalkan karena kemarin terakhir tanggal 27 Maret itu mereka masih melakukan inspeksi ke beberapa stadion yang memang harus mendapatkan approval untuk dinyatakan firm bahwa stadion itu bisa digunakan. Ya, boleh jadi memang karena laporannya belum lengkap, belum masuk, sehingga kemudian drawingnya dibatalkan. Karena begini, dari 6 stadion yang disiapkan, kalau satu saja dianggap tidak memenuhi syarat, itu pasti bisa batal. Kenapa? Karena jadwal ini kan sudah ada sebenarnya gitu. Hanya tinggal memasukkan pada saat drawing. Pada saat drawing, kemudian keluar
negara mana ada di grup mana ya. Kemudian itu tinggal masukin aja. Ketika itu sudah dimasukkan, kemudian akan ketahuan itu, oh nanti tim ini akan main di stadion ini, tim ini akan main di stadion itu gitu ya. Nah, kalau satu saja stadion tidak terverifikasi dengan standar FIFA, itu bisa mengacaukan jadwal. Ya, bisa mengacaukan jadwal. Makanya saya sendiri melihat bahwa boleh jadi salah satu alasan pembatalan drawing itu karena pada saat tanggal 27 Maret itu merupakan verifikasi terakhir ya, inspeksi terakhir dari beberapa stadion yang dilakukan oleh FIFA. Mungkin laporannya belum nyampe ke FIFA sehingga pembatalan itu dilakukan ya. Tapi bisa juga karena memang ada polemik yang sedang terjadi di Indonesia terkait dengan penolakan tim U20 Israel ya. FIFA itu kalau sudah membuat satu schedule itu buat mereka itu seperti haram untuk kemudian dibatalkan secara mendadak ya, kecuali force major gitu. Ini kan sebenarnya tidak ada force major yang terjadi di Indonesia gitu. Tadi malam kebetulan sudah kita ada raker, rapat kerja jam 7:30 tadi malam sampai jam 10:30 di Komisi 10 dengan PLT Menteri Pemuda Olahraga Pak Profesor Muhadjir Effendi, dan memang beberapa opsi teknis termasuk mungkin main di luar dan seterusnya meskipun bisa saja karena single country ya, kesepakatannya single country, tapi kita serahkan kepada FIFA PSSI, kepada PSSI karena yang bisa dialog dengan ini adalah PSSI. Bahkan FIFA ini pernah gara-gara pemerintah ikut intervensi ke PSSI yang dibekukan, ada ISL dan IPL tahun 2015. Kalau untuk pembekuannya 2015 karena pemerintah intervensi. Kemudian kita di-ban sama FIFA. Artinya memang sesungguhnya kalau disebut bahwa pemerintah nggak bisa ini sama sekali, ketika pemerintah memang hampir semua cabang, termasuk juga WADA itu, World Anti-Doping Assembly, itu juga sesungguhnya atlet kita nggak salah juga, tapi gara-gara lembaga anti doping Indonesia ini masih menaruh unsur-unsur pemerintah di dalamnya sehingga kita di-ban juga. Sekali lagi kesepakatan kita Komisi 10 Menteri Pemuda Olahraga semalam, kita tidak bisa kompromi dengan harus menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi kita. Itu kalau tentang bagaimana ini segala macam, Kanjuruhan itu sudah 135 jiwa meninggal. Itu lebih berat, sudah real. Kalau ini kan dampak ini ekonomi segala macam itu kan juga belum real juga. Nah, karena Pak Menteri semalam juga mengingatkan kita ini jangan seolah-olah ini juga kayak mau kiamat gitu. Kesepakatan semalam adalah yang tertuang dalam laporan singkat itu adalah kita satu, menjunjung tinggi konstitusi kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Nah, dan kemudian yang kedua, kita serahkan kepada PSSI untuk bernegosiasi dan sebagainya. Itu urusan orang, karena kesepakatan negara-negara Eropa menolak Rusia saja bisa. Artinya FIFA bisa diajak ngobrol, dan kata Pak Muhadjir, sebetulnya FIFA tidak ini kok sangat terbuka, katanya sangat terbuka dengan dialog dan fair gitu. Jadi katanya begitu. Sehingga ya kita berharap delegasi atau utusan kita mampu untuk meyakinkan bahwa ini kondisi Indonesia seperti ini, konstitusi kita seperti ini, dan risiko-risiko harus sudah ditimbang. Semalam itu jadi yang mungkin kadang-kadang melebih-lebihkan itu istilahnya, karena kita sudah menerima, kita melamar, katanya dalam bidding itu melamar, kita melamar dan kita diterima, gitu ya. Menerima. Nah, kemudian ditunjuk. Nah, ketika ditunjuk ada risiko-risiko. Nah, risiko yang harus kita ini adalah government guarantee. Government guarantee itu yang
mungkin nanti kita melepas government guarantee karena ada sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi gitu misalnya. Bukan kemudian refusal venue atau rejection atau apa, bukan. Kalau istilahnya nanti yang dibesar-besarkan untuk penolakan itu kan seolah-olah kita ini kan ndak komitmen gitu, tidak komitmen, bukan. Tapi government guarantee yang apa itu sudah disebutkan, ini kita meletakkan karena apa. Nah, misalnya begitu. Nah, kemudian ada sanksi kah? Ada kompensasi kah? Atau apa segala macam, ya kita harus menerima. Pada saat Indonesia melakukan bidding, ya, Piala Dunia U20, itu pasti sudah menghitung bahwa apabila kita menjadi tuan rumah, maka kemungkinan lolosnya Israel yang notabene tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, itu harus dihitung, ya, harus dihitung. Dan ketika pemerintah menjamin bahwa, karena ketika PSSI melakukan bidding, kalau tidak ada jaminan dari pemerintah, mereka tidak akan berani. Karena salah satu syarat kita mengikuti Piala Dunia, ya, bidding tuan rumah Piala Dunia, itu harus ada garansi dari pemerintah. Ya, artinya ketika kita kemudian sudah menyerahkan dan firm kita ikut, berarti semuanya sudah beres. Ya, orang awam pasti berpikir kan seperti itu, gitu ya. Kalau kemudian Israel lolos, ya itu bagian dari resiko yang akhirnya harus diterima, karena FIFA punya rule sendiri, ya. FIFA punya aturan sendiri yang memang harus diikuti oleh seluruh anggotanya, begitu. Nah, kalau kemudian ya memang belakangan kita juga mendengar adanya curhatan lah, ya, dari pemain muda kita yang gagal, berarti mengubur mimpi mereka. Ya, kita bisa memahami, ya, bisa memahami curahan hati mereka yang memang sudah bermimpi ingin tampil di Piala Dunia. Mungkin jadi pembelajaran aja sih, walaupun kita dapatnya karena tuan rumah, tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali, walaupun gitu kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah dengan kita para pemain, jadi kalau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Bukan cuma pemain menurutku, jadi semua pemain sepak bola kena dampaknya ketika nanti kita nggak tahu ke depannya kita dapat apa dari FIFA. Oke, untuk harapan kamu ke depan seperti apa? Ya, harapan saya sekarang cuma bisa berdoa supaya biar Indonesia nggak kena sanksi, tapi malah dapat kayak turnamen-turnamen baru dari FIFA, jadi kita masih selamat buat berlaga. Selama ini dalam sejarah persepakbolaan Indonesia untuk tim junior, kita memang pernah dulu tampil di kualifikasi zamannya Maradona umurnya masih 19 tahun itu, ya. Tahun berapa tuh berarti? Tahun 70-an, ya. Tahun 70-an menjelang 80-an. Itu waktu itu kipernya kalau nggak salah Endang Tirtana dulu, kiper Persija Jakarta. Itu sudah merasakan bermain dengan Maradona, ya. Pada saat itu Maradona ya masih muda, ya, dan itu event Piala Dunia untuk U19 pada saat itu. Dan itulah Indonesia ikut tampil. Tapi ya kita
nggak bisa lolos. Nggak bisa lolos. Kita selalu kandas pasti kalau untuk babak kualifikasi di zona Asia aja kita sulit untuk berbicara. Olahraga paling populer ya dari 270 juta penduduk Indonesia itu 70% menyukai sepak bola gitu ya. Jadi alangkah Sintayong juga kemarin tuh bikin ya di story Instagramnya kalau misalnya saya nggak salah bahwa sudah berlatih banyak, keras. Ini kan Piala Dunia U20 ini kan sebenarnya bergeser. Harusnya kan tahun 2021. Tapi karena ada pandemi COVID-19 bergeser menjadi tahun 2023 ya. Ini ada yang dikorbankan lah sebenarnya. Pemain-pemain yang waktu itu disiapkan itu bukan pemain yang sekarang. Oh, karena udah umurnya usianya pada saat tahun ini 2023 mereka sudah lebih dari 20 tahun. Makanya ketika digeser ke tahun 2023, pemain-pemain ini menangis karena gagal untuk tampil di tahun 2021 itu. Akhirnya juniornya yang ada di bawahnya ini yang kemudian disiapkan untuk menghadapi ya, karena di tahun ini usia mereka pas ya berada di usia 20 tahun gitu. Nah, pemain-pemain yang sebelumnya ya hanya bisa bersedih karena mereka yang tadinya digadang-gadang bakal tampil di Piala Dunia U20 tahun 2021 tidak bisa main. Banyak generasi yang kecewa. Indonesia tuh nggak bisa main dan tidak menjadi tuan rumah di 2023 ini gitu. PKS bagaimana? Ini karena pandemi saja kan banyak ya. Atlet-atlet yang sudah siap-siap apa segala macam gagal semuanya dan selama itu juga tidak main dan bahkan liga-liga gue berhenti apa segala macam seperti yang diberitakan bahwa nanti kehilangan pekerjaan apa segala macam. Kemarin sudah kita jalani itu. Saya kira ini eksistensi negara. Ini kita mesti komitmen dengan konstitusi. Itu yang kita sepakati. Tetapi kemudian semua sektor termasuk sektor olahraga yang istilahnya putus harapan dan kemudian seperti itu tadi seperti mau sudah bubar semua ini tidak bisa. Dan ini juga pelaku sepak bola juga begitu. Termasuk juga PSSI karena ini bagian dari yang harus kita ya kanjuruan harus diselesaikan. Kemudian kalau ini ternyata berdampak, juga harus ada skema bagaimana caranya membangkitkan dunia olahraga. Mungkin berat, tetapi itu yang harus kita jalani. FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Saya sepakat ya, memang olahraga jangan dicampur adukan dengan politik. Karena menurut saya sendiri bahwa olahraga itu adalah bahasanya universal ya. Olahraga itu tidak mengenal batas. Ya, sehingga kita justru ingin menunjukkan bagaimana dari event olahraga itu kemudian bisa menyatukan ya seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk juga untuk kampanye perdamaian. Ya, mungkin bisa saya tambahkan. Kalau FIFA itu sebenarnya kalau orang Betawi bilang itu saklek gitu ya. Sebenarnya. Iya. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang bisa dikompromikan ya. Kita ambil contoh di Piala Dunia Qatar lah ya. Ketika Qatar minta supaya tolong FIFA menghargai budaya kami ya. Dan itu bisa diakomodir oleh FIFA. Misalnya kampanye LGBT tidak boleh dilarang, kemudian juga penonton tidak boleh pakai minuman keras atau nonton stadion nggak boleh pakai celana pendek misalnya seperti itu. Kalau di Eropa, di Amerika Latin kan bebas ya, bawa bir juga boleh aja nonton di stadion gitu kan, yang penting asal jangan mabuk gitu ya. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang bisa dikompromikan oleh FIFA. Tapi mungkin kalau soal kepesertaan ya, dengan adanya 24 negara yang sudah lolos di Piala Dunia U20 ini, tampaknya kalau untuk mendepak salah satu negara, karena itu haknya masing-masing negara ya, karena pasti akan mendapatkan protes juga. Kalau misalnya Indonesia minta Israel jangan main Pak, gitu, karena kami tidak memiliki hubungan diplomatik dan ada polemik di Indonesia, gitu kan. Pasti itu akan ditentang oleh FIFA dan sesungguhnya
penolakan Rusia kemarin itu juga awalnya karena Polandia nggak mau lawan Kalau Rusia pada saat di Piala Dunia pada saat itu invasi Rusia. Iya, tapi salah satunya adalah karena juga mau main dengan Polandia. Iya, kan playoff. Jadi pada saat itu Rusia termasuk negara yang lolos untuk playoff menghadapi Polandia. Tapi sebelum playoff dilakukan, dia sudah mendapatkan hukuman dari negara-negara Eropa. Iya. Terima kasih banyak Pak Kasit, Pak Rifki. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Usi. Bye-bye. Thank you.